Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh Sobat Exshare dimanapun kamu berada. Bersama saya Nisa, kembali lagi di Podcast Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik nih, yaitu mengenai peran Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH dalam percepatan implementasi jaminan produk halal. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Afrinal Nazarudin, selaku Direktur Eksekutif Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Mbak. Alhamdulillah baik Mbak. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman Sobat Exshare semuanya, mungkin sedikit awal ya pendahuluan dahulu mengenai Lembaga Pemeriksa Halal ini, bahwa saat ini di Indonesia itu sudah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Jadi semua produk yang ada beredar diperdagangkan di Indonesia sudah wajib bersertifikasi halal ya Bapak. Oleh karena itu peran Lembaga Pemeriksa Halal menjadi sangat penting untuk pengaplikasian dari proses sertifikasi halal di Indonesia yang meluas dan merata. Benar begitu Bapak? Oleh karena itu, mungkin hari ini kita akan banyak bertanya nih Pak tentang bagaimana peran PT Surveyor Indonesia sebagai salah satu LPH yang ada di Indonesia saat ini dalam menjalankan, membantu mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. Untuk mungkin kita langsung bertanya ya Pak, pertanyaan pertama ya Pak, boleh dijelaskan Pak profil singkat dari LPH PT Surveyor Indonesia itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan diskusikan santai Mbak Nisa ya. Kita berawal dari apa sih PT Surveyor Indonesia itu, kita melihat. Nah, kami adalah salah satu BUMN yang termasuk anggota holding jasa survei, yang nama lengkap kami adalah PT Surveyor Indonesia. PT Surveyor Indonesia ini berdiri tahun 1991, berawal dari luar negeri, kita masuk ke dalam negeri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita awalnya itu ditugaskan pemerintah untuk melaksanakan PSI. PSI itu adalah Pre-Shipment Inspection untuk barang-barang yang high cost, high risk, high quality. Nah, pemerintah kita waktu itu sangat bagus sekali program mereka, karena ini barang-barangnya adalah barang-barang dari luar negeri yang akan masuk ke negeri kita, ke Indonesia, untuk mensupport industri-industri migas waktu itu dan industri strategis lainnya. Maka ditugaskanlah para surveyor di Indonesia ini untuk bekerja, untuk memeriksa di luar negeri. Itulah awalnya pre-shipment inspection. Jadi kita punya cabang di Sydney, Auckland, Houston, Miami, London, Swiss, Lausanne, kemudian juga di Singapura, dan juga beberapa negara di Asia dan seperti Korea dan Jepang ya. Nah, seiring dengan waktu kita bertransformasi, kita juga mengoptimalkan pasar dalam negeri ya. Makanya kita berkembang terus menjadi TIC Company, Technical Inspection and Certification Company. Nah, sesuai dengan arahan Bapak Menteri BUMN kita, Bapak Erick Thohir, diharapkan holding jasa survei yang termasuk Surveyor Indonesia ini, kita akan menjadi 5 besar di Asia Pasifik pada tahun 2025. Nah, dan khusus untuk halal, karena halal ini adalah unlimited dan umat, maka manajemen mencoba untuk mengambil peran di sini. Dan alhamdulillah kita pada tanggal 22 Desember tahun 2020
kita telah ditunjuk oleh BPJPH sebagai lembaga pemeriksa halal. Nah, itulah awal berdirinya LPH PT Surveyor Indonesia. Wah. Itu Mbak Nisa. Luar biasa sekali ya Pak. Berarti peran PT Surveyor Indonesia adalah untuk menjaga, memastikan produk yang beredar di Indonesia itu berkualitas, industrinya berjalan, untuk menyajikan produk yang berkualitas ya Pak bagi industri dalam negeri dan juga pastinya buat masyarakat dan sobat Exshare semua di rumah. Iya, benar. Ya. Dan juga kita punya tagline adalah Surveyor Indonesia, your trusted partner for assurance. Jadi kami adalah orang atau institusi yang dipercaya untuk memastikan bahwasanya suatu produk itu telah sesuai dengan standar yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan juga aturan sehingga comply dengan semuanya itu. Sehingga pihak manapun yang memakai kami itu akan lebih nyaman dan merasa percaya diri gitu. Waduh. Gitu, berarti dengan ada PT Surveyor Indonesia kita semakin merasa aman nih Pak sebagai Insya Allah, konsumen ya, insya Allah, insya Allah ya Pak. Semuanya dijamin sesuai dengan standar dan kualitas ya Pak. Benar. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan lagi Pak peran atau layanan lembaga pemeriksa halal PT Surveyor Indonesia dalam sertifikasi halal nih. Tadi sempat disebut sudah mulai masuk untuk untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal, tapi mungkin bisa diceritakan lagi Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi peran dari layanan lembaga pemeriksa halal PT Surveyor Indonesia itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, dan juga PP Nomor 39 Tahun 2021 dan juga Undang-Undang Omnibus Law ya 2021 Nomor 11 itu yang namanya LPH itu berperan pertama untuk pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk pelaku usaha yang meliputi pertama itulah pengecekan ya, implementasi terhadap sistem jaminan produk halal, itu yang pertama. Dan kedua adalah melakukan pengambilan sampel kalau saat ini dilakukan uji laboratorium. Nah, pengujian laboratorium ini adalah tidak semuanya produk harus diuji, tapi if any, jika dibutuhkan. Dan kemudian adalah yang ketiga itulah melakukan penyusunan dan laporan hasil audit pemeriksaan yang telah kami lakukan tadi untuk meneruskan ke sidang fatwa MUI. Nah, jadi di sini kami bukan menentukan halal dan haram, bukan. Tapi kami cuma membantu ulama. Kalau kata Ketua MUI waktu itu, Pak Kiai Haji Asroniam waktu kami FGD kemarin, beliau mengatakan maksudnya LPH PTS itu adalah sebagai wakil ulama di lapangan. Witnessing atau syahadah, penyaksian katanya gitu kan. Nah, dan juga kita on behalf-nya daripada BPJPH. Nah, gitu. Karena kita adalah menunggu perintah BPJPH nih, karena apa? Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2017 atau mohon maaf, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 itu BPJPH itulah yang dibentuk badan untuk penyelenggaraan jaminan produk halal. Sertifikatnya nanti ya ini akan dikeluarkan oleh BPJPH dan diterbitkan dan diserahkan kepada pelaku usaha. MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang akan menentukan halal atau haram produk tersebut, komisi fatwanya, bukan kami gitu. Gitu Mbak Nisa. Jadi PT Surveyor Indonesia ini membantu lah ya Pak proses pemeriksaan. Kalau pelaku usaha mau melakukan proses sertifikasi halal, pasti kan produknya di prosesnya, produknya itu dilakukan pemeriksaan, pengecekan, nah, itu dibantu oleh PT Surveyor Indonesia, kemudian disampaikan ke MUI dan nanti diteruskan ke BPJPH, seperti itu ya Pak? Correct. Afwan. Kalau gitu bagaimana Pak jumlah sumber daya dan fasilitas yang dimiliki LPH PTS ini untuk mempercepat proses dan menjalani peran dari LPH PTSI ini? Iya, tadi kami menyambung yang Mbak Nisa sampaikan tadi, lingkup pemeriksaan halal kami itu apa saja ya. Itu mungkin yang pertama adalah barang ya, makanan, minuman, produk rekayasa genetik, produk kimia, biologi, dan barang gunaan. Nah itu. Kemudian jasanya, jasa apa saja? Jasa pengolahan ya, kemudian jasa pengemasan, nah gitu. Kemudian obat, kosmetik, dan penyembelihan. Nah, sekarang ini kita terus berkembang nih. Kita menambah auditor halal kita yang punya background
obat farmasi ya, kemudian peternakan dan sebagainya. Jadi insya Allah kita dah bisa melaksanakan pemeriksaan untuk ruang lingkup yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, untuk mendukung itu semua tentu kita harus punya fasilitas ya, fasilitasnya dan sebagainya. Kantor pusat kita itu adalah di Jalan Gatot Subroto ya, di Geraha Survei Indonesia, Jalan Gatot Subroto di Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, nggak jauh dari sini lah Mbak Nisa ya. Dan kita memang mendapatkan kantor yang strategis, yang luar biasa. Itu adalah rumah kedua bagi kami dan juga sajadah bagi kami juga gitu ya. Dan kami niatkan itu untuk ibadah juga dalam bekerja gitu. Di samping kita mempunyai kantor utama ya, kita punya kantor cabang dan wilayah di Indonesia. Ya. Kantor cabang kita itu ada 12, tetapi kantor wilayah dan operasional kita itu ada sampai 100. Jadi kalau dari Kota Banda Aceh sampai Sorong Papua, kita ada punya perwakilan atau kantor di sana gitu. Ada sejumlah 100 kantor perwakilan ya, Pak? Lebih kurang demikian. Kurang lebih. Nah, kemudian jumlah auditor halal kita baru-baru ini kita berjumlah 31 orang ya. Tetapi sesuai dengan kebutuhan nanti, karena apa? Kami berniat ya, berazam, insya Allah akan menjadi LPH yang terbaik daripada yang baik. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu apa tagline-nya? Tagline-nya adalah sertifikasi halal itu gampang, mudah pengurusannya, nggak bertele-tele dan harganya murah. Benar, Pak. Itu tagline kami. Nah, untuk itu sesuai dengan arahan Pak Dirut kami dan manajemen kami, kita akan mengembangkan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas kita semuanya. Kita kan punya kantor cabang di mana-mana, seluruh Indonesia, dan juga di luar negeri. Nah, jadi kita akan memperbanyak auditor halal ini di setiap wilayah operasional dan kantor cabang kita, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, kalau biaya itu muncul akan tinggi, bila mana cost operationnya tinggi juga. Benar. Nah, itu akan kita reduce. Caranya bagaimana? Kita akan bentuk atau trainingkan auditor halal kita ini yang berasal dari daerah, ya, dari wilayah, cabang, kantor pusat, dan juga cabang-cabang kita di luar negeri. Tentu apa? Kalau Mbak Nisa meminta kami memeriksa atau pelaku usaha lah gitu ya. Mereka punya usaha di Banda Aceh. Nah, nggak akan mungkin kami menurunkan tim dari Jakarta. Kenapa? Benar. Tiket pesawatnya berapa, ya kan? Kemudian hotelnya berapa, allowance-nya berapa. Tentu kalau itu kami turunkan ke Banda Aceh, itu mohon maaf nggak akan tercapai, nggak akan sesuai dengan harapan pelaku usaha, apalagi bisnis sekarang. Bisnis akan mencari mana yang terbaik dan mana harga yang kompetitif. Nah, gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya ada pelaku usaha yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar, kami tidak mungkin menurunkan dari cabang pusat, dari kantor pusat gitu ya, tapi dari kantor cabang Makassar, seperti kantor cabang di Aceh, Banda Aceh tadi gitu. Dan jika mana nanti ini alhamdulillah ada permintaan di beberapa negara ke kami, ada di Korea, di Jepang, di Middle East dan Uni Eropa gitu ya. Kita mohon maaf tidak akan, paling pertamanya saja nih dari Jakarta, dari Indonesia. Selanjutnya kita akan mengoptimalkan auditor halal kita yang ada di sana. Nah, jadi gini juga Mbak Nisa, menjadi auditor halal itu ya, yang menurut versi kami LPH PT Survei Indonesia tidak cukup hanya punya kompetensi di bidang ilmu saintifik saja. Tetapi auditor halalnya PT Survei Indonesia yang pertama itu adalah kompeten, pasti ya, dari jurusan kimia, biologi, industri dan sebagainya, pasti kita refer kepada undang-undang aturannya gitu ya. Namun persyaratan yang kedua itu adalah berakhlak, Mbak. Karena itu apa? Karena itu tagline-nya ada BUMN. Ya, akhlak itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan berkolaboratif. Dan yang paling very important adalah yang beriman dan bertakwa.
kami sebagai direktur yang eksekutif yang dipercayakan, diamanahkan oleh manajemen kami meminta kepada auditor halal kami minimal mereka hafal juz amma. Masya Allah. Ya minimal kalau nggak 30 juz ya mungkin juz terakhir itulah Iya, gitu ya. iya. Nah minimal mereka tahu bahwasanya misalnya al halalun bayinun wal haramun bayinun. Nah between itu semua adalah subhat. Itu kan ada dalam surat Al-Baqarah atau pasti di refernya kan Al-Quran dan hadis ya. Jadi kami untuk mensupport ini semua, kami setiap bulan itu mendatangkan Komisi Fatwa MUI ya, sharing knowledge. Kemudian kami juga mendatangkan lead auditor dari yang senior dari mungkin yang ada dari LPH yang lain yang mitra kami ya, yang udah berpengalaman lama. Kami undang ke kantor kami ataupun sharing knowledge itu setiap 1 bulan sekali dan terjadwal Mbak gitu. Kenapa? Karena auditor halal ini berbeda dengan auditor sertifikasi manajemen mutu, ISO. Karena saya dulu background saya adalah auditor juga ya, saya cukup banyak lah, saya sudah 20 tahun di Surveyor Indonesia, seorang di lapangan saya dulunya buruh inspektor, welding, rig, crane, semuanya itu sudah saya ikutin dan terakhir saya pernah juga training kompetensi rig inspection di Moduspec di Holland. Nah, tetapi untuk menjadi auditor halal ini Mbak, luar biasa Mbak. Seleksinya ketat banget. 100 nilai kita. Kalau nggak ada yang salah, mohon maaf reject, nggak lulus kita. Nah, ditambah kita punya dasar-dasar tentang halal, iman dan takwa. Kenapa? Ini pekerjaan bukan saja di dunia yang tanggung jawabkan Mbak, juga di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini bukan kata saya, tapi Al-Quran mengatakan, akan kami pertanggungjawabkan ini. Dan kami sebagai pimpinan di LPH PTSI, kami berkewajiban mengingatkan auditor halal kami, pelaku usaha kami. Pokoknya kita dalam hal ini mohon maaf nggak bisa bermain-main. Karena pertanggungjawabannya itu adalah kepada hablum minan nas dan juga hablum minallah gitu. Masya Allah. Ya, demikian Mbak Nisa. Ya, jadi luar biasa sekali ya Pak peran dari PT Surveyor Indonesia ini gimana dengan adanya 100 kantor di seluruh wilayah Indonesia memudahkan proses sertifikasi halal, juga memberikan akses yang mudah untuk pelaku usaha dan juga pastinya tadi bisa membuat banyak kesempatan baru ya Pak yang mau menjadi auditor lapangan halal kerja. ya Pak, Nah, lapangan pekerjaan. ini mohon maaf punten Mbak. Ini saya teringat. Untuk pengembangan ke depan, tahun depan ini kita butuh 100 orang internal auditor halal. 100 orang ya. internal. Itu kan bukan lapangan kerja tuh kan? Iya, iya. Itu baru internal auditor kami yang memberdayakan sumber daya yang ada di dalam ini SI. Tetapi ke depannya kita membutuhkan 10.000 auditor halal eksternal. Wow. Nah, kenapa? Karena target kami nggak main-main di sini, Mbak. Gitu. Kita BUMN, sesuai dengan arahan Pak Menteri, kita akan menjadi 5 besar TIC company di Asia Pasifik tahun 2025. Dan insya Allah tanggal 23 besok kami akan ke Turki mewakili delegasi Indonesia bersama Pak Direksi untuk konferensi Halal Expo in Istanbul gitu. Nah, kami udah juga merencanakan kita akan benchmark dengan delegasi-delegasi dari negara lain gitu ya. Misalnya dari Malaysia, kemudian dari Uni Eropa ya. Kemudian dari Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, dan juga Turki sendiri gitu. Nah itu, kita cuma benchmark mereka gimana sih, mereka bagaimana menjadi LPH yang baik, kemudian bagaimana penerapannya halalnya di negara masing-masing. Kenapa? Karena prinsip halal di Indonesia itu mengambil prinsip traceability proses. Nah, ketersulusan bahan gitu ya. Tapi kalau Thailand itu end product, kita berbeda. Nah, dan hebatnya alim ulama Indonesia itu memang melihat kepada traceability proses. Mungkin ya air contohnya yang kita minum ini kan mungkin air berasal dari air mineral ya. Sumbernya itu pasti halal Mbak. Airnya itu memang dah dihukum positif list itu halal gitu ya. Bahannya sudah halal. Iya. Cuman untuk menghilangkan bau, menghilangkan logam-logam beratnya ya, itu ada teknologi namanya kalau nggak absorpsi filtrasi. Nah,
Media yang digunakan untuk menyerap logam berat itu, karena saya background saya teknik kimia gitu ya, Oke. itu menggunakan karbon aktif. Nah, karbon aktif itu dua asalnya. Kalau dia nggak berasal dari tumbuh-tumbuhan tempurung kelapa, kalau nggak mohon maaf dari tulang babi. Oh. Nah, atau mungkin bahan lain, tapi baiknya kita kalau meminum, memang udah saatnya kita aware ini ada sertifikasi halalnya nggak karbon aktifnya. Iya. Nah, kalau seandainya enggak, ya mohon maaf, berarti halal, walaupun tadinya halal itu airnya, tapi prosesnya tidak halal, mohon maaf, haram. Nah, dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, kalau saya nggak salah, kalau bila mana kita memakan makanan yang haram, menggunakan pakaian haram, tidak akan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, ya. Memang kita sekarang ini, apalagi dengan adanya tahapan kedua daripada undang-undang JPH ini, itu diamanatkan sesuai dengan undang-undang bahwasanya per tanggal 17 Oktober 2021 kemarin, ya, itu diwajibkan juga untuk memiliki produk halal untuk barang gunaan, barang kosmetika, dan obat-obatan. Ada beberapa obatan di situ gitu ya. Nah, nanti dengan seiring waktu nanti akan ada. Jadi memang pemerintah ini program pemerintah bagaimana membuat masyarakat Muslim nyaman sehingga mendapatkan halalan thayyibah gitu ya. Dan sekarang ini bukan untuk teman-teman kita yang Muslim saja, tapi teman-teman kita yang di luar, mereka juga mencari makanan, produk, minuman yang halalan thayyibah gitu. Kenapa? Konsepnya itu kan gini. Kalau yang halal itu pasti thayyib, pasti bersih, sehat. Tapi yang thayyib itu belum tentu halal. Tapi kalau yang nggak pulang-pulang itu namanya bang thayyib. Nah, gitu. Gitu. Aduh, iya benar sekali Pak. Jadi memang dari air minum aja ternyata perlu dijaga ya Pak. Betul. Hal-hal yang sebenarnya mungkin Sobat Ekshare juga tidak pernah terfikirkan gitu. Benar, harus iya. perlu penjagaan yang sedemikian Betul. rupa. Dan ternyata PT Surveyor hadir untuk terus meningkatkan fasilitasnya melalui teknologi dan juga benchmarking dengan negara-negara lain. Iya. Malah mau mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Iya. dengan adanya kehadiran PT Surveyor Dan Indonesia. kedepannya kita insya Allah itu juga dengan bekerjasama dengan Bitcoin. Oh, oke. Bitcoin ya, karena itu keterkaitan ketelusuran bahan tadi gitu ya. Iya. Jadi insya Allah pengembangannya ke sana Insya kita Allah satu. terus diperkuat ya Pak Iya, fasilitas pasti. dan untuk pelayanan Sobat Ekshare di rumah juga Iya, kan. benar. Oke Iya, deh, kalau gitu jadi menarik nih Pak, mungkin bisa diceritakan ya bagaimana proses PT Surveyor Indonesia sampai akhirnya terbentuk nih Pak menjadi lembaga pemeriksa halal dan ditetapkan menjadi LPH, Iya. salah satu LPH pertama nih yang ada di Indonesia gitu. Oh iya. LPH itu ada 3 ya. Ada 3. Ada Kakanda dari El Popomui, Benar. juga saudara kami dari Skovindo, dan kita yang lebih muda lah gitu ya. Tapi yang muda ini insya Allah akan menjadi yang terbaik di antara yang baik gitu. Iya. Nah izin Mbak, jadi prosesnya itu pertama itulah memang membentuk LPH ini Mbak butuh waktu yang panjang ya. Prosesnya panjang. Kemudian dan tidak mudah. Karena kita memang melengkapi persyaratan sesuatu itu sangat berat. Sangat berat. Butuh waktu bertahun-tahun kami menyiapkan ini. Ya hampir setahun lah. Karena itu sudah diamanahkan oleh manajemen itu 2018-2019 sudah kita mulai gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini semua diatur oleh regulasi. Regulasi ini ada undang-undangnya, ya, ada peraturan pemerintahnya dan peraturan Menteri Agama. Dan mengajukan permohonan itu kepada BPJPH itu menjadi LPH. Itu syaratnya memang gampang sih mengucapkannya, tetapi mencari yang kredibel itu, ya kita nggak main-main, memang butuh waktu, butuh persiapan gitu ya. Nah, jadi syarat yang pertama di LPH itu adalah memiliki kantor sendiri. Oke. Nah, itu yang pertama. Dan perlengkapannya. Kemudian memiliki akreditasi dari BPJPH sendiri, dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang. Paling sedikit itu Mbak. Nah kami waktu pertama itu alhamdulillah sudah ada 9 orang. Ya. Nah kemudian yang keempat adalah memiliki laboratorium atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyiapkan laboratorium. Nah itulah prosesnya.
Kemudian untuk menjadi syarat auditor halal itu pertama harus warga negara Indonesia gitu ya. Kemudian beragama Islam. Ya. Kemudian yang ketiga berpendidikan paling rendah S1, Mbak. Nah, Oke. S1 di bidang pangan ya, bidang kimia, bidang biologi, kemudian teknik industri, farmasi, kedokteran hewan, tata boga, pertanian, dan kedokteran juga. Nah, gitu. Jadi, kenapa harus dokter pun harus punya itu? Karena mungkin karena ada kayak obat-obatan nantinya. Itu kan, atau mungkin barang gunaan, ya kosmetika kan banyak. Ya. Itu sebaiknya itu adalah dokter kulit. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena itu memang esensial di sana gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dikatakan dalam surat Al-Baqarah gitu ya, misalnya kita harus memakan makanan yang halal gitu ya, dan tidak mengikuti setan, itu harus tahu kita itu. Hurimat alaikum al-maitatu wad damu wa lahmul khinzir gitu ya. Tadi haramkan itu, mohon maaf, yang haram babi, bangkai, darah dan sebagainya itu. Itu kan semuanya kan ada dalam Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Benar. Itu. Dan kemudian mendahulukan kepentingan umat di atas pribadi dan atau golongan. Nah, luar biasa nih jadi Iya, dokter mulia ini, Mbak. sekali ya, Mulia Pak. sekali banget, Mbak. Kemudian kita telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi auditor halal melalui lembaga sertifikasi profesi yang diakreditasi oleh BPJPH dan BNSP gitu. Oke. Nah, demikian syaratnya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak. Penjelasannya nih sangat komprehensif ya Ya, Pak. alhamdulillah. Untuk mungkin Syukur. rekan-rekan ada juga Iya, yang monggo. semakin bersama-sama gitu Pak, Iya, untuk siap. mempercepat proses sertifikasi halal ini. Nah, sebagai LPH baru nih Pak, bagaimana PT Surveyor Indonesia membangun kerjasama dengan pihak lainnya? Bagaimana ini memperkuat kolaborasinya dengan Iya, banyak iya, pihak iya. lainnya? Boleh diceritakan Pak? Ya, sesuai dengan tagline-nya BUMN tadi, nilai-nilai itu kan ada, kita ada akhlak ya, kehadiran itu kolaboratif. Iya. Dan zaman sekarang kita memang harus berkolaborasi dan bersinergi, Mbak, gitu. Benar Nggak mungkin sekali. sendiri-sendiri. Ini apalagi kerjaan di umat ya. Iya. Tidak akan selesai ini di handle oleh KNKS saja, oleh LPH PT Surveyor Indonesia saja, tidak ya. Cara yang pertama adalah berkolaborasi kan nih, Mbak, memperbanyak jejaring dengan kementerian lembaga ya, BUMN dan pihak swasta. Itu yang pertama. Yang kedua berkolaborasi dan sinergi dengan Kadin gitu ya. Oke. Kemudian asosiasi, contohnya GAPMI, PPJI, ya, Kopitu, dan juga marketplace. Dengan marketplace. Marketplace nanti ruang halal gitu ya, dan juga platform digital Gojek, Grab. Nah, alhamdulillah kemarin kami 2 minggu lalu udah mengarah kerjasama lah dengan Grab ya, dan insya Allah hari Senin besok nih kita akan meeting lagi dengan Gojek nih, karena kami meyakini bahwasanya untuk ini halal ini kita nggak mungkin sendiri-sendiri. Kita harus bergerak bersama-sama gitu ya, dengan energi yang sama. Makanya LPH PTSI karena masih muda ini ya, jadi kita energik lah untuk kemana-mana itu, Mbak, gitu. Baik dalam negeri maupun luar negeri gitu, untuk memasyarakatkan tentang undang-undang jaminan produk halal. Nah, demikian Mbak Luar Nisa. biasa sekali ya Pak. Jadi Iya. memang untuk menyajikan proses sertifikasi halal yang semakin mudah, semakin bisa diakses oleh Sobat Ekshare semua di rumah juga, memang PT Surveyor Indonesia dengan kementerian lembaga lain, bahkan Iya. pihak swasta maupun pihak publik itu berkolaborasi bersama terus ya Pak, semakin Iya. memperkuat pelayanannya gitu. Nah, selain pelayanan sertifikasi halal Pak, apakah ada program lain terkait dukungan percepatan implementasi jaminan produk halal di Indonesia yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia? Iya, kita namanya BUMN ya, Mbak ya, BUMN yang dengan pengalaman selama 30 tahun TIC Company ini, kita punya jejaring yang luas gitu ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan kita terus berkomunikasi gitu ya, dan itu kita memberikan PT Surveyor Indonesia itu memberikan dukungan kepada para pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal ya, mulai dari awal hingga akhir proses gitu ya. Karena kan
dengan tantangan sekarang itu Mbak, mohon maaf tidak semua pelaku usaha mengenal itu apa namanya sertifikasi halal, UMK kita dan sebagainya. Ya, namanya teknologi sekarang mungkin yang seperti ini dikenal di kota-kota ya. Iya. Kalau sampai ke pedesaan itu merupakan tantangan sendiri bagi kita, apalagi kepada UMK kita. Tetapi UMK ini adalah suku gurunya ekonomi Indonesia Mbak gitu. Dan ini harus kita dukung. Nah untuk itu kami memfasilitasi pelatihan Mbak. Oke. Bimbingan teknis dan sebagainya untuk penyelia halal ya. Bekerja sama dengan anak perusahaan kami. Ya, untuk menyiapkan auditor penyelia halal, kemudian pendamping halal gitu dan sebagainya. Dan juga kita bekerja sama dengan LPH, dengan lembaga sertifikasi profesi halal ya. Kita akan laksanakan itu dengan pelatihan halal. Kemudian yang kedua adalah memberikan bimbingan teknis Mbak. Oke. Nah, jadi saya masih teringat kemarin itu kita bekerja sama dan awareness dengan masyarakat ekonomi syariah Mbak. Itu luar biasa sambutan mereka. UMK yang ada di di bawah binaan MES itu ya. Itu kita mulai pada jam 7 Mbak sampai jam 10 malam Mbak, gratis. Yang hadir tuh sampai 500-an orang, Masya Allah. Wow, berarti sebenarnya udah sangat banyak yang menanti-nanti ya Pak untuk Iya, makin apalagi tahu program Sehati gitu ya. Kemarin iya. itu kan ada program Sehati pemerintah. Tapi namanya ya Sehati kan mohon maaf kan terbatas. Iya. Tetap cepat ditutupnya gitu karena saking banyaknya. Tapi kita juga membuka diri untuk mana tahu ada pelaku usaha yang mau mandiri mensertifikasi produknya, apalagi industri yang menengah gitu ya, yang kecil dan menengah itu, apalagi yang korporasi kayak Indofood dan makanan minuman, Unilever dan sebagainya. Itu udah kita jajaki semua. Dan alhamdulillah kita dari MAP Group pun kita dapat beberapa perusahaan-perusahaan besar di luar negeri yang akan kita sertifikasi juga di Jepang dan Korea gitu ya. Dalam proses untuk itu semuanya kita jajaki. Demikian Mbak Nisa. Berarti ada pelayanan bimbingan teknis, ada juga untuk mengedukasi ya Pak, untuk UMKM mulai menyiapkan nih kira-kira apa aja sih yang harus diperlukan sehingga mereka juga nanti cepat dapat sertifikasi halalnya gitu ya Pak, dan pengolahannya dan mengembangkan produk mereka ya Pak. Iya. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Pak, kalau dari sisi digitalisasi dalam pelayanannya nih Pak, yang sudah dilakukan oleh LPH PT Surveyor Indonesia nih apa saja nih Pak? Kalau kita memang udah digital semua Mbak. Sudah digital semua. Di industri bisnis kita juga seperti itu, mulai dari marketingnya, CRM namanya, kemudian NAV, kemudian operasionalnya, dan juga khusus untuk sertifikasi karena di bawah tim kami itu adanya namanya tuh aplikasi certification one stop shopping gitu namanya. Nah untuk halal kita buat gampang-gampang aja Mas, Mbak. Iya. SIP halal. SIP halal. SIP halal. Nah jadi SIP halal itu yang namanya itu adalah kepanjangan adalah Surveyor Indonesia Pemeriksa Halal. Nah jadi gampang banget, nggak susah. SIP halal. Nah kalau yang lain bahasanya mungkin ada yang ini, yang itu, mohon maaf. Kadang-kadang lidah saya pun susah mengucapkannya gitu. Ini biar gampang kita SIP halal. Nah, itu dalam berbentuk website atau platform digital aplikasi. Dan gitu di mana di dalamnya itu terintegrasi dengan sistem si halalnya milik BPJPH. Ya, kalau aplikasi halalnya BPJPH itu namanya si halal ya. Tetapi kalau kami Surveyor Indonesia SIP halal. SIP halal. SI siap sigap memeriksa halal. Nah, menjalani SI siap sigap untuk memeriksa ya, halal. silakan aja buka aja di web. SIP halal ya. SIP halal itu akan muncul itu, Mbak. Nah, itulah platform digital kami. Dan ini target kami ke depannya untuk memudahkan pelaku usaha dan melakukan proses sertifikasi. Kita menggunakan itu dan sekarang udah alhamdulillah dan kita gunakan. Dan sekarang dalam proses terintegrasi dengan BPJPH. Insya Allah Jumat sampai Ahad kami akan meeting dengan Kepala Badan BPJPH untuk mengintegrasi sistem ini. Yang mudah-mudahan minggu depan itu sudah terintegrasi. Lebih enak lagi nih pelaku usaha, nggak perlu 2 kali lagi gayanya. Cukup dengan klik SIP halal aja. Nah itu akan tersertifikasi halal prosesnya kemudian ya. Kemudian dan juga kedepannya Mbak Nisa, dengan ada sistem SIP halal akan menjadi marketplace bagi konsumen untuk memudahkan dalam mencari produk-produk halal. Traceability prosesnya dengan Bitcoin nanti ke depannya, kita akan bekerja sama, berkolaborasi dengan salah seorang teman kami yang institusi yang jago dengan teknologi.
itu semuanya akan kita terintegrasi dan menjadi halal value chain management system. Dan kami pun diminta BPJPH untuk mendevelop, mensupport sistem mereka juga. Luar biasa. Sehingga kalau Mbak Nisa nanti liburan ke Jepang, Iya. ya, kan kadang-kadang kita kan gini Mbak, aduh ini makan kan nggak mungkin Mbak bakal rendang dari rumah semuanya terus gitu ya. Tapi pasti di sana tuh di mana sih restoran yang halal? Coba klik sip halal, nanti muncul Google-nya itu muncul, oh rumah makan Mbah Mbah Salim lah Iya. contohnya, atau mungkin Ampera Uni Upi katanya gitu kan di sana Iya, Jepang iya. gitu, atau sate Maringgi, itu muncul langsung di situ Mbak. Oh, oke. Jadi semuanya itu udah dengan platform digital sip halal itu, insya Allah kita akan mengembangkan ke sana. Kebutuhan auditor halal kita juga. Kami butuh 10.000 auditor halal, Mbak. Iya. Tetapi kita mohon maaf tidak akan memanggilnya ke kantor secara Secara konvensional, offline. tapi melalui online. Iya. Tetapi sistem quality assurance dan quality control kami itu akan kami perketat. Dan kenapa? Karena pertanggungjawaban dunia dan akhirat, Mbak. Oke. Dan itu kita butuh semuanya itu. Dan kita mirip dengan platform digital salah satu transportasi. Kita akan undang auditor-auditor hal yang hebat dan soleh-soleha itu gabung sama kami. Ya, kita misalnya ada pekerjaan di Bekasi. Kita buka langsung nih. Nanti si auditor halal ini berkoordinasi dengan di mana tempatnya, langsung dia terkoneksi, mereka menyiapkan laptopnya, ATK-nya, sampai juga melihat laporan kerja, dan laporan itu real time kepada kami langsung. Dan tim koordinator tim kami, internal auditor kami yang memegang ini, akan memastikan betul nggak auditor halal ini ke Bekasi ini. Oke. Nah, itu rencana kami ke depan, dan itu udah ada bayangan Iya. ke sana gitu ya. Jadi ya dalam dunia sekarang ini kan yang mohon maaf manusia kita punya kelemahan ya. Nggak ada luput kesalahan. Mungkin kita melihat di sana auditor halal kita ini kita kontrol juga dari jauh. Ya kita kan sekarang udah ada punya teknologi. Iya, benar. Ya mohon maaf nggak perlu. Mudah. Jadi kalau Mbak Nisa misalnya di Geraha Surveillance saya melihat tim kami itu, mungkin auditor halal kami yang di Medan itu bisa kita kontrol. Kita lihat muncul itu Pak. Mungkin dia on-site audit nih. Iya. Apa ditanyanya? Kemudian udah ada SOP susun oleh kita nih. Oke. Nah, kemudian tim kami akan memastikan betul nggak yang difatwakan ini, atau mungkin yang diberikan guidance ini. Mungkin dari opening meetingnya, ya, pelaksanaan auditnya, kemudian kick off meetingnya, apa sih non-conformity reports-nya. Nah, apa sih rekomendasi yang diberikan? Sehingga itu real time, Mbak. Karena gimana ya, karena seperti yang tagline kami tadi, sertifikasi halal itu gampang, mudah, cepat, ya. Orang kan butuh bisnis ini, nggak lama-lama Mbak. Dan murah harganya itu sesuai dengan regulasi undang-undang JPH itu SLA-nya itu selama 35 hari kerja lebih kurang Mbak. Nah, tetapi bagi SI akan kita pangkas Mbak itu. Mudah-mudahan menjadi 25 hari kerjanya lagi gitu. Hanya 25 hari saja ya, Atau Pak? benar, bukan 25 hari kerja, tapi 25 hari. 25 hari. Iya. Gitu. Karena tim kita kan banyak. Iya. Ya mohon maaf, Sabtu Minggu pun kita kan bagi shift. Nggak harus Sabtu Ahad itu libur, nggak. Mungkin ada yang hari Jumatnya yang libur. Kita ikutin aturan pemerintah dalam pekerjaan ini ya. Dan kita tidak, insya Allah saya berniat dan bertekad jangan sampai menzolimi teman-teman saya. Karena apa? Ini bisnis halal kok. Iya. Jadi halal ini bukan saja sertifikasi halal produk, tapi diri kita pun juga siap untuk itu. Kenapa? Ya kita nggak ada yang sempurna Mbak Nia. Ya kita perbaiki diri kita, hijrah kita pelan-pelan. Karena apa? Dunia ini nggak akan abadi. Kita ada yang akan yaumil akhir nanti yang akan kita bertanggungjawabkan. Dan itulah kampung akhirat kita yang abadi. Sesuai dengan firman Allah dalam surat kita katakannya itu memang inilah kampung yang sementara. Kita akan kembali menuju kampung yang abadi itu. Nah itulah yang kampung yang yaumil akhir nantinya. Demikian Mbak Nisa.
Gitu ya Pak. Jadi emang PT Survey Indonesia ini dedikasi sekali ya untuk menyediakan fasilitas bagi untuk para sobat Exyar yang mau melakukan sertifikasi halal. Iya. Kan sudah berniat ya Pak mau Berniat. pengen punya nih produk saya, produk yang berkualitas Iya. untuk supaya konsumennya tuh tetap aman, senang gitu kan Pak. Iya. Jadi semakin dipercepat waktu proses sertifikasi pemeriksaannya, Iya. dipercepat, dimudah Dimudahkannya, aksesnya dan melalui harganya juga digitalisasi. Harganya juga semakin bersaing dong pastinya terjangkau dong, Mbak, Pak. terjangkau Iya. pasti itu. Heeh. Karena bisnis Mbak, berpikir bisnis itu kita cepat, tepat, harganya murah bersaing Cepat, gitu. tepat, harga murah. Pasti Iya. makin efisien ya Pak Iya, dengan efisien. penerapan digital Bener. yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia gitu Iya. ya. Oke deh Pak. Kalau menurut PT Surveyor Indonesia nih, bagaimana peluang pengembangan LPH di Indonesia ke depannya nih Pak? Oke, sebelum itu kan kita kan tadi bicara ada program Sehati ya, Iya. yang udah kemudian juga kita juga bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait fasilitasi halal ya. Sekarang ini alhamdulillah kita dipercaya di Kemenprin untuk memfasilitasi sekitar 45 IKM beberapa daerah lokus ya, tapi kedepannya insya Allah itu seluruh Indonesia lagi. Nah itu yang kita support sama pemerintah gitu ya. Dan juga program reguler, itu udah mulai banyak Mbak. Kita baru beroperasional penuh tuh tanggal 14 Juni 2021. Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Tapi klien kita ada hampir 500-an Mbak. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya pun bergetar, terharu saya Mbak gitu ya. Karena kami memang mulainya dari awal ya. Dari tim-tim yang kecil, dari 5 orang, 7 orang kami cuma Mbak. Tapi Masya Allah sekarang perkembangannya luar biasa. Dan ini target saya di SI akan menjadi backbone barunya PT Surveyor Indonesia. Karena saya juga di samping direktur eksekutif saya diminta oleh manajemen sebagai vice president untuk membawa sertifikasi laboratorium, lingkungan, dan laboratorium pelumas namanya. Gitu. Nah, kembali kepada yang tadi, peluang pengembangan LPH di Indonesia ini Mbak, ya kami yakin tahun ini akan ada 9 LPH lagi Mbak. Akan ada 9 LPH lagi yang akan lagi. dikeluarkan izinnya oleh BPJPH. Kalau kami melihatnya Mbak Nisa, mohon maaf nggak khawatir kami. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dan segmen itu pasti berbeda-beda. Dan kami karena pengalaman kami di luar negeri, kami akan ambil peran mungkin pemeriksaan halal di dalam negeri sebagian dan lebih banyak di luar negeri nantinya. Sesuai dengan, karena kita punya kantor-kantor cabang di luar negeri ya. Nah insya Allah kami awal Februari akan ke Jepang dan Korea bersama direksi untuk MOU dengan salah satu perusahaan konsultan di sana. Alhamdulillah itu ada 5 perusahaan yang akan mensertifikasi halal ke kita. Dan untuk itu kita kan harus ISO 17065 nih. Nah tim saya sekarang lagi mempersiapkan itu ke Komite Akreditasi Nasional. Mudah-mudahan insya Allah lancar. Karena itu dapat mendapat dukungan dari BPJPH dan Komisi Fatwa MUI juga gitu ya. Karena ini adalah rahmatan lil alamin. Apa definisi halal menurut Bapak Wapres kita Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin? Halal itu sebenarnya adalah menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin kepada dunia ya, dari segi makanan, minuman dan sebagainya. Nah, jadi kami menganggap LPH ini adalah mitra-mitra kami, Mbak. Gitu. Kita akan bagi-bagi. Jadi saya dapat gambaran itu yang 9 ini adalah LPH yang ada di provinsi. Misalnya di universitas, kayak Universitas Syahkuala, ITB dengan Salmannya Hal Center, kemudian ada di Balai Perindustrian gitu ya. Itu kan segmennya kan berbeda-beda. Kami nggak takut, malah kami senang. Kenapa? Semakin banyak yang stakeholder yang ikut membantu bagaimana halal ini betul-betul berkembang, itu sangat bagus, Mbak. Gak mungkin dengan SI saja. Nah, saya nggak khawatir, kami nggak khawatir, malah kami senang. Nah, itu saya berinisiatif sekarang, salah satu inisiatornya untuk membentuk asosiasi lembaga pemeriksa halal. Nah, nanti mohon bantuan ke ANKS juga nanti. Saya kemarin diskusi dengan Pak Afdal, Pak Direktur kita, ya insya Allah saya siap mewakafkan itu di situ gitu ya, karena bisa halal center, kawasan industri halal, itu besar peluangnya ini semuanya, banyak. Dan kami pun juga dapat penugasan dari satu BUMN untuk membuat konsep halal port. Nah, jadi nanti insya Allah di Turki itu kami akan beraudiensi dengan teman dari delegasi Malaysia,
Kan kalau Jakim tak bagus itu mereka kan. Nah itu siap kita apakan. Dan juga rupanya di negara lain itu, Turki ya contohnya yang saya dengar gitu ya, untuk halal itu sendiri itu dibiayai, dibantu oleh pemerintah, Mbak. Nah, ya kalau kita kan alhamdulillah udah ada sehati gitu gratis, tapi mungkin ada source lain, mungkin dari Ziswaf, Basnas gitu ya, itu bisa kita aplikasikan juga di sana. Dan itu perannya Benar. Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Kami ikut Samiat Nawa atau dengan NKS gitu ya. Demikian yang kami sampaikan tadi Mbak Nia, ya Mbak Nisa, semakin banyaknya apa yang hadir itu akan memudahkan, akan semakin cepat, efektif, dan efisien dalam mengimplementasikan realisasi wajib halal JPH. Ya. Kemudian LPH PT Surveilancia akan terus bertumbuh, menjangkau seluruh pelaku usaha di Indonesia dan juga jangan di Indonesia, di global, juga luar negeri. Kenapa? Tagline kami adalah halal Indonesia go global with PTSI. Waduh, amin Amin ya rabbal alamin. Dan with holding jasa survei lah gitu ya. Karena kami kan ada holding sekarang ya. Kami berkolaborasi dengan teman-teman dari BKI dan Skovindo gitu ya. Jadi insya Allah sesuai dengan arahan Pak Wamen, kita ini berkolaborasi ini terus. Benar, Pak. Nah, nggak mungkin sendiri. Kita membawa yang sama-sama. Jadi halal Indonesia itu, kalau Turki sekarang udah mereka tuh ke Eropa. Nah, mudah-mudahan nanti Jakimnya Malaysia udah ke Hong Kong. Mudah-mudahan halal Indonesia ini kita coba dulu Asia Tenggara, Asia Pasifik, Amerika. Dan kami pun juga berinisiatif punya mimpi itu, kita akan buat halal center di Masjid Washington DC. Yang imamnya itu adalah Ustadz Buya Samsi Ali. Nah, saya mohon punten Mbak Nia, kalau Mbak Nisa, kalau ada kontak yang bisa kami ingin berkontribusi di sana. Dan kami pun kemarin diminta oleh Gubernur NTB untuk membuat konsep halal center di sana, ada satu masjid di sana tuh karena dan juga mereka kan tuan rumah MotoGP bulan Maret tahun 2020. Nah, Masya Allah nih. Dan kemarin kami kunjungan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Niat kami ini alhamdulillah dibuka mereka, senang mereka. Jadi insya Allah kita akan bekerja sama berkolaborasi dengan PPJI dan juga dengan Kemenparekraf itu. Pertama kita buat pilot projectnya di Mandalika dulu. Rupanya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif punya Politeknik Pariwisata rupanya. Di sana ada di Bali, ada di NTB gitu ya, ada di Medan, di Bandung sebagainya. Kami akan berkolaborasi di sana dan kami akan menjadi dosen-dosen terbang nantinya tim-tim auditor halal itu untuk proyek tersebut dan juga berkolaborasi kalau seandainya ada tamatan mereka yang terbaik jurusan tata boga, insya Allah akan kita gandeng untuk menjadi auditor halal di PT Surveyor Indonesia. Itu salah satunya. Dan kita terbuka bukan saja dengan kami, Prof. Kita juga dengan Kementerian Perindustrian untuk PPIH, ya, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, kemudian dengan Kementerian Koperasi UMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kesehatan, Luar Negeri, Perdagangan, sebagainya. Pokoknya kita terbuka semuanya. Benar. Nah, demikian Mbak Nisa. Ya, jadi kalau berbicara tentang peluang, memang peluangnya pasti besar ya Pak. Luar biasa. Unlimited. Dari sisi market, very terus big. berkolaborasi malah semakin besar lagi malah Allah, ya peluang-peluangnya untuk kita berkontribusi bagi negeri lah Pak melalui produk halal ini ya Pak. Luar biasa sekali. Saya jadi terbuka tadi Pak pikirannya. Ya, alhamdulillah Mbak. Ternyata PT Surveyor sudah banyak ya Pak kontribusinya. Ya, kami baru muda, baru 4 bulan baru Mbak. Tapi kami coba teringat kata-kata Jack Ma ya. Jack Ma itu mengatakan, saya salah satu yang suka baca buku beliau. Jack Ma ini must be the first, not the best katanya. Ambil peran dulu katanya gitu. Kita harus yang terbaik. Kita berproses tapi must be the first. Jalanin aja dulu ya Pak. Ambil yang pertama itu dulu Ambil Mbak. yang pertama dulu ya Pak. Oke deh, menarik sekali Pak. Ini mungkin juga terakhir nih Pak dari obrolan kita. Kira-kira strategi kedepannya nih Pak untuk terus meningkatkan pelayanan PTS ini apa nih Pak? Tadi sebenarnya udah banyak sih diceritain Pak. Iya, makasih Mbak Nisa. Ini mungkin summary-nya lah gitu yang mungkin insight-nya lah gitu ya. Jadi strategi untuk meningkatkan layanan LPH PT Surveyor Indonesia itu pertama adalah
kami harus menghasilkan SDM auditor halal yang kompeten, kredibel, berkualitas, berakhlak, dan beriman takwa gitu. Akhlak ada tagline daripada BUMN, amanah, kompeten, harmonis, loyal, apalagi adaptif dan kolaboratif, dan terakhir kami tambahkan juga yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Pertanggungjawabannya Mbak Nisa berat. Saya terasa kalau udah malam saat tahajud tuh, ya Allah, yang saya pegang ini besar Mbak. Nanti akan saya pertanggungjawabkan nantinya di yaumil akhir gitu. Dan itu saya tekankan sama teman-teman saya, rekan-rekan sekerja saya gitu ya. Karena halal ini berbeda dengan jasa yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan kemudahan proses dan akses bagi pelaku usaha. Ya, dengan apa? Ya, platform digital. Benar. Mbak Nisa nggak perlu datang ke kantor kami, cukup dari sini aja. Klik daftar, kemudian lihat prosesnya, lengkapi syaratnya, nanti akan ada auditor halal kami datang ke sini, dan itu pun di bawah kontrol tim kami juga gitu. Ada SOP-nya semuanya. Insya Allah nanti akan selesai laporannya, kan kami berikan ke Komisi Fatwa. Nah, itu Komisi Fatwa lah akan mengadakan sidang. Sidang pun sana ada online juga. Nah, tetapi kami akan bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia akan mendevelop juga, seperti kami diminta oleh Kepala Badan BPJPH untuk mendevelop sistem aplikasi mereka. Karena kita berdakwah, bersedekah di sini, Mbak. Sedekah itu nggak dengan uang aja, tapi dengan skill kita, kemampuan kita. Karena TIC Company PT Survey Indonesia itu udah teruji selama 30 tahun, insya Allah gitu ya. Kemudian dengan membuka jaring yang dari Banda Aceh sampai Jayapura itu, nah itu baru dalam negeri. Insya Allah kita juga di luar negeri. Kita ada di Sydney, Melbourne, Auckland, ya, kemudian di Seoul, di Tokyo, nah kemudian juga di Lausanne, Swiss, kemudian Ottawa, Houston, Miami. Makanya Washington DC tadi saya ingin, Mbak, hal center di sana nanti kerjasama dengan lembaga Muslim di sana, dan juga kita di Uni Eropa, Berlin, Brussels, ya, Paris gitu ya. Karena saya punya teman di orang Paris, orang Prancis yang keturunan Aljazair, mereka sangat demen dengan produk halal dan thayyibah ini gitu ya. Kemudian di Afrika Selatan dan sebagainya. Jadi kita memudahkan akses itu, dia insya Allah dengan adanya keterbukaan teknologi ini itu bisa kita, Mbak, memudahkan itu semua. Kita dengan package IT-nya gitu ya, informasi and teknologi. Tapi masalah iman dan takwa nggak bisa dibantu, Mbak. Itu memang harus dipertegas secara internal ya, Pak. Gitu ya, berbeda kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah konsisten membuka jaringan di seluruh Indonesia dan mancanegara hingga PTSI menjadi LPH utama, ya, utama, kredibel, dibanggakan oleh Indonesia dan diakui oleh dunia dalam sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kita adalah sehingga akan tercapailah Indonesia menjadi pusat industrial global dunia. Indonesia, Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sekali nih, Pak. Kata-katanya sangat menyemangati sekali ya, Pak. Dengan optimismenya itu memang harus terus kita jaga bersama-sama ya, Pak. Insya Allah, iya. Baik, Pak. Sebenarnya seru banget nih obrolannya, tapi kita memang sudah sampai di akhir diskusi kita hari ini. Cuman untuk Bapak mungkin ada pesan-pesan nih, Pak, untuk Sobat Exshare di rumah, mungkin terkait dari sertifikasi halal, terkait LPH, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Iya, penutup. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, bagi Sobat KNKS Liver semuanya, sejak sekarang kita harus aware ya, bahwasanya halal ini unlimited ya, kita harus konsen bukan makanan, minuman saja. Pakaian saya pakai, batik saya pakai ini harus juga dipastikan ya. Sepatu, tas kita, kosmetika kita, obat-obatan dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena kalau sempat kita menggunakan barang yang haram, yang mohon maaf, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memastikan itu semua, khususnya sertifikasi produk halal, kita nggak mungkin menyatakan barang kita ini halal tanpa diperiksa oleh lembaga yang kompeten. Itulah lembaga pemeriksa halal, LPH PT Surveyor Indonesia, yang akan menjadi yang terbaik di antara yang baik, dengan tagline sertifikasi halal itu gampang, mudah, dan murah.
dan Halal Indonesia Go Global with PTSI. Terima kasih banyak Pak. Semoga PT Surveyor Indonesia terus menjadi yang terbaik ya Pak. Amin, 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 ya menjadi Allah. lembaga pemeriksa halal di Amin. Indonesia. Baik Bapak Afrinal, mungkin sekian ya Pak dari diskusi kita hari ini nih, ngobrol-ngobrol di podcast podcast Ekonomi Syariah Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya hadir menjadi narasumber dalam podcast kita. Nah, untuk Sobat Ekshare semuanya yang ingin tahu lebih banyak nih tentang berita dan isu-isu terkini terkait industri halal ataupun ekonomi dan keuangan syariah secara umum, bisa langsung mengunjungi website KNEKS di kneks.go.id atau kunjungi medsos kita yaitu di kneks.id atau Twitter di kneks_id dan Facebook di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kalau bisa sih jangan dikunjungin doang, tapi di follow juga. Iya, di like ya. Iya, di subscribe juga. Iya, gitu subscribe ya, Pak. juga. Oke deh, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.